Artinya begini, kenapa itu salah? Kita mengasumsikan semua kuesioner itu datanya valid. Asumsinya valid. Padahal siapa bilang begitu? Apakah Bapak Tuhan Yang Maha Esa? Kan enggak. Kan manusia biasa. Jadi itu persoalannya. Sehingga harus diuji. Nah, pengujiannya yang paling sederhana adalah mengkaitkan instrumen itu dengan standar errornya. Kalau sudah bareng, nanti ketahuan. Ya. Jadi dengan demikian, nanti di mediasi saya akan contohkan kenapa Sobel kemudian mengkaitkan juga dengan standar error. Kalau mediasi sederhana hitungannya A kali B sudah mediasi. Tetapi memang kami beberapa diskusi itu. Kenapa ini kalau ada yang salah satu dosennya nggak bisa itu dirata-rata. Ada yang lainnya apa? Ini kan kita susah apa ya? Kan kita cari sumbernya. Kalau yang dari sini nanti ya sumbernya ada jurnal-jurnal. Ini juga dari jurnal juga ada. Di jurnal itu juga ada yang nggak apa juga. Ya, jadi nggak tahu jurnal dari mana ya Pak. ya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan secara betul ini satu item dengan kemarin kan kita berikan perbedaan minus. Maka itu akan pengujian. Jadi persoalannya adalah yang mengatakan bisa, dia mengabaikan asumsi bahwa setiap indikator itu memiliki kualitas. Itu yang diabaikan. Ya. Kalau itu diabaikan, kita beranggapan semua data berkualitas. Loh, kalau prosesnya random, nggak bisa. Karena prosesnya random bisa 4-4-4, bisa 3-3-3-3. Nah, kalau itu tidak. Misalnya ada 3 yang dirata-ratakan. Yang satu kuesioner, kalau kita melihat 4-4-4-4, 1-1-1, 2-2-2 tidak reliable. Dirata-ratakan juga gitu. Nah, itu kan berarti yang dirata-ratakan adalah informasi sampah. Hasilnya nanti sampah. Nggak bisa hasilnya emas. Itu persoalannya. Sehingga data yang terbaik akhirnya dipengaruhi oleh data yang kualitasnya jelek. Nah, dengan di standar error kan berarti nanti kalau dia jelek, dia sesungguhnya akan makin tidak, informasinya tidak berguna gitu. Nah, karena itu nanti kan setelah dicari standar errornya, lalu kemudian diputuskan. Apabila standar errornya tinggi dibuang, yang baik saja dipakai. Karena itu ada cara lain dari yang tadi, cari standar errornya masing-masing. Yang paling tinggi dipakai selesai, yang paling rendah standar errornya dipakai, yang lain dibuang. Jadi kalau dirata-ratakan, tersembunyi dia. Kalau dirata-ratakan, ada kemungkinan 2 baik, yang 1 jelek, dirata-ratakan menjadi bagus semua gitu. Namanya rata-rata. Gitu. Nah, karena itu solusinya adalah mengevaluasi semua instrumen. Akhirnya kan kembali ke model Cronbach tadi. Mengevaluasi standar error, di mana posisi standar deviasinya. Standar deviasinya kalau tinggi, yang tinggi dibuang, yang berarti jelek terhadap rata-rata akan jauh dibuang. Jadi karena itu kita di PLS tetap evaluasinya standar error, Pak. Kalau standar errornya tinggi buang aja, berarti itu kuesioner yang we don't believe, ya. Jadi kita harus pada posisi apakah instrumen yang kita dapatkan dapat kita percaya apa tidak. Itu posisinya. Supaya kita bisa bersikap apakah instrumen yang kita dapatkan memiliki kualitas, informasi kualitas yang baik. Kembali kepada standar error. Ya, itu yang akan menentukan apakah kita menerima rata-rata itu apa tidak. Ya, itu saya kira jawabannya itu. Nah, ini nanti sampai di sini, ini kita sudah ketemu bundarannya. Sampai di sini ini selesai, yang disebut bundaran, yang disebut konstruk. Konstruk A, konstruk B, konstruk tinggal dikalikan. Karena itu menghitung dengan SPSS juga bisa. Temukan dulu konstruk ini sama dengan laten.
Ini ada di konsep PLS, ada di datanya di sana. Hanya kelemahan di SPSS kita belum mendapat indikatornya. Kontraknya sudah, indikatornya tidak. Ya. Peserta beramai nak. Nah ini Pak, saya akan sampai dulu supaya ceritanya nggak terlalu ke barat ke timur. Mudah-mudahan kelihatan. Itu kita ada dua kontrak. Ini yang punya ini Pak Indo kilonya ada di belakang. Ini masuk B. Capability, logistik performance. Ini ada dua relasi dulu, dua relasi yang apa? Ini pengertiannya adalah logistik performance dipengaruhi oleh capability secara persepsi, ya. Nah lalu kalau kita lihat di bawahnya apa itu dimensi? Dimensi adalah konsep yang bersumber dari teori. Ini harus jelas. Yang bersumber dari teori. Lalu kemudian apa itu indikator? Indikator adalah instrumen penelitian. Jadi dengan demikian, nanti saya teruskan. Nanti ini juga saya kirim ke Bapak Ibu. Nanti kita lihat ini. Hubungan konstruk dengan dimensi. Tadi pertanyaan Bu Silam, apa itu konstruk, apa yang membuat dia bingung? Ini satu adalah konstruk, kemudian dimensi itu adalah pernyataan teori itu dimensi. Setelah ketemu dimensinya, kita tinggal mengukur. Log 1 diukur dengan apa? Log 2 diukur dengan apa? Tinggal mengikuti sistem ini. Penyajian pelayanan kepada pelanggan. Bagaimana mengukurnya? Kita tinggal mengembangkan kuesionernya, pernyataan kuesioner. Misalnya di sana, penyajian pelayanan kepada pelanggan. Kita tanya perusahaan, apakah produk yang ditawarkan oleh perusahaan, yang dilaksanakan perusahaan, dapat misalnya pelayanannya bagaimana? Ya, misalnya kita mulai dengan pertanyaan kepada pelanggan, ya, produk perusahaan dari perusahaan X selama ini telah berjalan dengan baik sampai kepada pelanggan. Pelanggan mengevaluasi, sangat setuju, sangat tidak setuju. Kalau tidak setuju berarti pelayanannya buruk. Kalau sangat setuju berarti pelayanan bagus. Ya. Ini sampai di sini kita berhubungan dengan konstruk dan dimensi. Nanti kalau second order ini berkembang. Konstruk ini menjadi primary konstruk. Subdimensi menjadi subdimension. Jadi ada primary konstruk, ada subdimension. Ada kemudian indikator, ya. Jadi perbedaannya di second order itu adalah status daripada dimensi konstruk. Oke. Nah ini Bapak Ibu sekalian,
dalam menyikapi ini, dimensi dijelaskan oleh teori mana? Ini harus dikoper teorinya. Teori mana menjelaskan dimensi? Harus dikoper. Harus ada teori yang menjelaskan. Tidak bilang tidak boleh tidak, harus ada, ya. Nah, ini bisa lebih dari 2, lebih dari 1. Nah, kalau hanya 1, ini yang sering disebut formatif. Hanya 1 teorinya formatif. Misalnya, studi mengenai transformation leadership. Ada 4 komponen transformation leadership, ya, yang menyatakan menurut teori BAS. Menurut teori BAS ada 4 komponen, ada 4 dimensi. Teori lain mungkin lain. Nah, ketika Bapak konsisten dengan teorinya BAS hanya 4, maka modelnya pasti formatif. Konstruknya harus formatif. Karena menggantikan salah satu daripada dimensi ini bukan teori BAS lagi. Gitu. Nah, sehingga teorinya reformatif, kalau menghilangkan salah satu dari dimensi, dia tidak memiliki makna dalam konteks multidimensional. Kalau unidimensional menggantikan salah satu, tidak berdampak apa-apa. Kalau di multidimensional menggantikan salah satu, merubah semuanya. Sehingga kalau nanti satu dimensi dihilangkan dari 4 dimensi teorinya BAS, maka Bapak Ibu sudah kehilangan arah teori mana yang dipakai. Ini yang disebut teori formatif. Ya, teori dimensi menghilangkan salah dimensinya. Nah, ini saya kira mengenai pola formatif tadi. Nah, ini nanti ini datanya. Nah, seperti ini. Dan nanti kan saya sampaikan pengolahannya. Nah, ini Pak, ini mudah-mudahan nanti ini modelnya Indro yang dirintis bersama saya, mudah-mudahan menemukan jalan. Ini di collaboration itu ternyata adalah general construct, ya, yang tidak bisa dibuat langsung memiliki indikator, ya. Ini ada beberapa jurnal mengatakan, ya, collaboration dibentuk oleh 3 dimensi, 3 subdimensi. Cara membaca collaboration itu adalah primary construct, lalu trust, network quality, dan partnership adalah secondary construct atau sub-construct, subdimension, ya. Dari subdimension itu lalu muncul indikator. Itu indikatornya. Ini semua ada yang mengatakan begini. Indikator itu dikatakan oleh. Nah, sekarang, apakah collaboration itu? Apakah ini lalu diselesaikan oleh Ringel menyelesaikan ini dan Hensler dengan menggunakan repeat indikator. Ya, ada sejumlah pihak yang mengatakan repeat indikator itu kehilangan informasi 30%. Tidak, Ringel tidak mengatakan begitu. Ya, Ringel tidak begitu, jurnal. Nah, yang tidak boleh dilakukan, dia akan menjadi kehilangan informasi sampai 50%. Saya buktikan, nanti kita buktikan bersama. Apabila T yang didapatkan di first order, katakan 4 T-nya, lalu setelah dibuat second order menjadi 2, menjadi 1 T-nya. Itu berarti informasinya memburuk. Secara statistik, informasinya memburuk. Dan secara statistik kita mengatakan first order itu yang terbaik. Tidak terbukti second order itu menyelesaikan persoalan. T-nya menjadi pedoman. Ya, kita tidak bisa mengatakan di awal karena teorinya tidak ada. Nah, yang tidak boleh dilakukan
Nanti Bapak Ibu secara teknis indikator ini kita repeat, kita bawa ke sini karena ini kosong. Jadi kita praktekkan. Indikator ini kita bawa ke sini. Tiga-tiganya. Ngumpul jadi satu. Setelah ngumpul, jangan dibuat kemudian dimensinya sama. Harus dibuat dimensinya formatif. Dengan demikian collaboration dibentuk dulu oleh ini. Sehingga setelah terbentuk baru kita lakukan. Jadi yang tidak boleh adalah authentic repeat indikator. Kalau authentic repeat indikator berarti dia merepeat sesuatu yang persis seperti itu, sehingga makhluk yang sama lahir di tempat lain yang paling atas. Nah, kalau begitu polanya maka akan terjadi bias. Nah, sehingga cara penyelesaian menurut Rinal itu harus dibentuk dulu makhluknya. Caranya dengan mereverse. Setelah terkumpul ini ketiganya di sini, maka kita reverse indikatornya. Yang tadinya reflektif menjadi formatif. Setelah terbentuk baru kita polahkan. Nah, kalau nanti di teorinya Arbuckle yang Amos, kemudian di teorinya Israel yang dibangun oleh Jodorowsky, dia mengasumsikan nilai 1. Makanya di Amos kan sering ada nilai 1. Kalau kosong dikasih 1. 1 pengertiannya adalah, asumsinya adalah bahwa yang 1 itu adalah berdistribusi normal. Data kosong dikasih 1 berdistribusi normal. Variannya 1. Itu maksudnya. Jadi yang sangat terkenal dari teori Jodorowsky itu adalah teorinya Hostig ya, tentang culture ya. Itu dibuat second order, lalu kemudian organisasi culture-nya dikasih 1. Set define